Nana, bukankah itu kakak perempuan murahanmu? Mengapa dia berada di toko mewah? Ya, ayo pergi lihat. Lina Putri Lin Chuan. Transfer Alip diterima, 300.000 yuan. Song Ningning, apa yang kamu lakukan di sini? Kakiku melekat pada tubuhku sendiri. Aku bisa pergi kemanapun aku mau. Apa urusanmu? Kamu hanyalah seorang gelandangan yang tenggelam dalam hutang. Ini adalah toko mewah. Apakah kamu punya barang mewah padamu? Datang ke sini. Hanya meminta penghinaan. Tempat kelas atas seperti ini hanya cocok untuk nona muda seperti Nana. Untuk itik buruk rupa sepertimu datang ke sini, hanya akan mempermalukan dirimu sendiri. Mungkinkah aku datang ke sini justru untuk menjual barang? Siapa yang kau coba bodohi? Siapa di seluruh Jiangnan yang tidak tahu nona muda keluarga Song sekarang adalah orang miskin tak berdaya tanpa kekuatan atau pengaruh? Menjual barang. Apa kau punya barang? Nona Song, ini adalah kartu keanggotaanmu. Jika kau butuh sesuatu di masa depan, kau bisa menghubungi kami kapan saja. Bagaimana dia bisa punya kartu keanggotaan di sini? Mustahil. Song Ningning, bagaimana mungkin kamu memiliki kartu keanggotaan ini? Kamu jelas-jelas berutang jutaan dengan bunga tinggi. Lina, pahami ini baik-baik. Yang berutang pinjaman berbunga tinggi adalah ayahmu. Anak seorang selingkuhan. Berani bertingkah sombong di depanku. Lin Chuan bajingan itu. Bersamanya demi aset ibuku. Pada akhirnya, dia berjudi dan memelihara selingkuhan di luar. Kau benar-benar masih menganggap dirimu nona muda. Omong kosong. Jelas ibumu adalah seorang simpanan. Ayahku, beraninya kau memukulku. Aku sarankan kau jaga ucapanmu. Jika aku mendengarmu menjelek-jelekkan ibuku lagi, aku akan memukulmu setiap kali aku melihatmu. Nana, kau baik-baik saja. Hei bos Huang. Berikan aku 100 kotak mie instan lagi. 500 botol air mineral. Dan masing-masing 10 ton beras tepung biji-bijian dan minyak. Apa uang? Nona muda ini punya banyak uang sekarang. Minggir. Song Ningning, beraninya kau menyinggungku. Kau tidak ingin lahan pertanianmu yang rusak itu lagi. Sosis ham. Kamu benar-benar punya sosis ham di sini. Memasak hidangan membutuhkan sedikit usaha. Tamu, mengapa Anda tidak makan sosis ham dulu? Untuk mengganjal perut Anda. Tidak apa-apa, ambillah. Makanlah. Orang ini juga tidak terlihat seperti pengemis. Mengapa Anda terlihat seperti hantu kelaparan yang bereinkarnasi? Terima kasih. Terima kasih banyak. Bukan apa-apa. Sejak kiamat tiba, selama 3 tahun penuh aku belum makan sesuatu yang selezat ini. Kiamat. Omong kosong apa yang Anda bicarakan? Orang ini tidak mungkin jilakan. Mie instan dan sosis hamu. Berapa banyak lagi yang kamu punya? Aku menginginkan semuanya. Anda ingin semuanya. Ditambah 85. Sama dengan 205. Totalnya itu 2 kotak mie instan. Ditambah 20 sosis ham dan 10 roti. Totalnya 205 yuan. Saya akan menagih Anda 200 saja. Ini pindai kodenya. Uang tunai juga boleh? Anda tidak sedang bokek kan? Makanan sebanyak ini bisa membeli lusinan nyawa di masa kiamat. Apa yang kubawa tidak cukup. Ibu ayah dan Cheng Qian masih kelaparan. Aku harus membawa makanan itu kembali. Apa maksudmu? Sebuah Rolex. Aku tahu jam tangan ini tidak sebanding dengan makanan sebanyak ini. Aku punya lebih banyak di rumah. Aku bisa kembali dan mengambilnya sekarang. Tidak Anda. Jika kamu tidak percaya padaku, aku bisa meninggalkan ini di sini sebagai jaminan. Ini adalah pusaka ibuku. Jangan khawatir, aku pasti akan kembali untuk itu. Beberapa kotak mie instan. Ditukar dengan jam tangan emas dan liontin giok. Benda-benda ini tidak mungkin palsu kan? Anda 200 yuanku. Peternakan ansir. Kembali. Di mana dia?
Bukankah dia baru saja di sini? Apa aku baru saja bertemu hantu? Tidak mungkin. Aku tidak boleh rugi. Bahkan jika itu Rolex palsu. Itu seharusnya masih bernilai banyak uang kan? 300.000. Ya Nona. Model ini baru dirilis tahun lalu. Namun jam tangan ini menunjukkan tanda-tanda penggunaan yang berat. Kami hanya bisa membelinya kembali dengan harga 30% dari harga asli. Biaya 200 yuan, menghasilkan 300.000 kembali. Aku tidak sedang bermimpikan. Dewa kekayaanku bilang, dia akan kembali. Bukankah itu berarti, aku bisa menghasilkan lebih banyak uang lagi? Aku harus segera kembali. Berapa lama lagi kau akan memelukku? Maaf Nona Song. Aku tidak melihat dengan jelas tadi. Aku juga tidak melihat dengan jelas saat berjalan tadi. Aku tidak menyalahkanmu. Kau adalah dewa kekayaanku. Anggap saja aku memberimu keuntungan. Dewa kekayaan. Ayo aku akan membawamu melihat The film was sesuatu. translated and narrated by M Media. Kau bilang kau datang dari dunia apokaliptik. Zombie ada di mana-mana di sana. Dan monster mutasi. Ya. Nama saya Xiao Yuan. Saya dari tahun 2030. Orang tua angkatmu adik laki-laki dan adik perempuanmu. Saat ini terjebak di dalam villa. Zombie ada di mana-mana di sekitar mereka. Kakak perempuan tertuamu mencoba mencari makanan untuk kalian semua. Meninggalkan rumah dan sekarang hilang. Jadi kau keluar sendirian untuk mencari makanan. Dan kemudian kau tiba di peternakanku. Ya. Mengapa cerita ini terdengar begitu akrab? Nona Song, terima kasih atas makanan yang Anda kirim. Itulah yang menyelamatkan keluarga saya. Barang-barang itu hanyalah barang murahan. Sebaliknya kau, Rolex yang kau berikan padaku terakhir kali, terjual 300.000. Aku mendapat untung besar. Benar. Ini aku mengembalikannya padamu. Di zaman kiamat. Emas, perak, dan permata adalah hal yang paling tidak berharga. Sebatang sosis hotdog dapat ditukar dengan nyawa manusia. Bantuan yang Anda berikan kepada saya tidak akan pernah lupa, saya tidak akan pernah lupa. Mengapa nama Xiao Yuan terdengar begitu akrab? Nona Song, ini untuk Anda. Ini semua untukku? Ini ganti rugi atas terbekalan pemberian Anda sebelumnya. Namun kali ini, saya ingin menukar beberapa makanan lagi. Semuanya disiapkan untukmu. Lihat, semuanya ada di bawah sana. Pergi dan ambil sendiri. Itu bagus sekali, keluarga saya tidak perlu kelaparan lagi. Nona Song, saya berterima kasih atas nama keluarga saya. Bukan apa-apa. Ya Tuhan, semuanya emas. Rolex dari terakhir kali ditukar dengan 300.000 penuh. Lalu barang-barang ini harus kutukar dengan berapa banyak uang? Ini tidak akan berhasil jika aku menaruh harta karun ini di lemari. Itu terlalu tidak aman, bukan? Jika pencuri datang, mereka pasti akan mencari lemari terlebih dahulu. Aku akan memainkan trik kegelapan di bawah lampu. Pencuri pasti tidak akan menyangka bahwa aku akan menaruh harta karun bernilai puluhan juta, tepat di sebelah tempat tidurku. Raja Zombie Kiamat. Nama saya Xiao Yuan. Saya seorang yatim piatu. Orang tua angkat saya mengadopsi saya. Saya juga punya 3 saudara kandung. Dia sebenarnya adalah protagonis dari novel yang kubaca. Dia dijebak oleh orang tua angkatnya dan berubah menjadi zombie. Tetapi dia mempertahankan kesadaran dirinya. Berjuang dengan menyakitkan di tengah kiamat. Menurut novel aslinya, dia awalnya seharusnya dijebak oleh orang tua angkatnya.
berkat bantuanku membawa makanan saat dia pertama kali mencarinya. Maka kali ini, dalam novel aslinya, keluarga angkat Xiao Yuan benar-benar jahat. Bahkan jika dia membawa kembali makanan, mereka tetap akan menjebaknya. Ini buruk. Xiao Yuan dalam bahaya. Ibu ayah aku pulang. Ayah. Ayah. Ibu. The film was translated and narrated by M Media. Song Ningning, kamu mau pergi kemana? Aku tidak punya waktu untuk menyia-nyiakanmu. Menyingkirlah dari jalanku. Berhenti di situ. Kau memukulku dan sekarang kau ingin lari. Bermimpi saja. Kakak Kai Xuan, dia yang terus-menerus menindasku. Kau harus membelaku. Chen Kaisuan, tuan muda keluarga Chen. Kau pasti adik murahan Nanaka. Kulihat pertanianmu tidak mendapat banyak bisnis. Kau pasti hampir bangkrut. Jika kau tidak punya uang, mengapa kau masih bersikap sombong di sini? Dan kau berani memukul Nana kami. Berlutut dan minta maaf sekarang juga segera. Dan kami akan melepaskan masalah ini. Aku bilang, aku tidak punya waktu untuk disia-siakan bersama kalian berdua. Kalian semua menyingkirlah dari jalanku. Xiao Yuan, aku datang. Tunggu aku, Song Ningning. Bukankah kau bilang lahan pertanian ini adalah warisan ibumu? Pergi saja sana. Jika kau berani pergi, aku akan membakar lahan pertanianmu yang rusak ini. Ayah, katakan padaku, dari mana Xiao Yuan mendapatkan begitu banyak makanan? Sudah 3 tahun sejak kiamat. Sosis ham ini belum basi. Bajingan tak tahu terima kasih ini. Pasti menemukan supermarket yang belum ditemukan siapapun. Mengambil hanya sedikit persediaan ini. Siapa yang cukup diberi makan dengan ini? Ibu dan ayah, mengapa kalian mengikatku? Cepat lepaskan aku. Diam. Kau bajingan tak tahu terima kasih. Aku susah payah membesarkanmu selama bertahun-tahun. Dan kau berani menyembunyikan persediaan di belakang kami. Ibu, apa yang kalian bicarakan? Mengapa aku tidak mengerti? Aku bukan ibumu. Adik laki-laki, bukannya kakakmu ingin NEN ceramah IMU? Selama bertahun-tahun ini keluarga kita memperlakukanmu dengan baik bukan? Tapi kamu jelas-jelas menemukan supermarket. Mengapa kamu tidak memberitahu kami? Apakah kamu mungkin tidak menganggap kami keluarga? Supermarket apa? Saya benar-benar tidak tahu apa yang kalian bicarakan. Kau masih berpura-pura bodoh di depanku. Kami sudah tahu sejak lama bahwa kau menemukan supermarket itu, tapi sengaja menyembunyikannya dari kami. Cheng Xian bahkan diam-diam mengikutimu. Dan kau berani menghindarinya. Kau sedang berakting, membawa sedikit barang ini ke sini. Siapa yang cukup diberi makan dengan ini? Apa kau mencoba membuat kami kelaparan sampai mati? Bicara, kau juga mengambil dari keluarga kami. Begitu banyak harta. Kau vampir. Di mana tepatnya supermarket itu? Tidak ada supermarket. Ibu dan ayah, aku tidak berbohong kepada kalian. Semuanya benar-benar aku dapatkan melalui perdagangan. Beraninya kamu masih mencoba berbohong. Di kiamat ini, siapa yang akan membawa makanan penyelamat hidup keluar untuk berdagang? Katakan yang sebenarnya. Berhenti membuang-buang kata dengannya. Jika dia tidak bicara, kita akan mencarinya sendiri. Ayah, apa yang ayah lakukan, ayah? Apa yang kau lakukan? Keluarga kami membesarkanmu selama bertahun-tahun. Sekarang, sudah waktunya kau membalas budi kami. Linda, apa yang kau coba lakukan? Cepat letakkan tong bensin itu. Turun. Bukankah kau tadi sangat sombong? Bukankah kau menyuruhku untuk enyah? Sekarang kau tahu rasa takut. Kau berlutut. Minta maaf padaku. Bukankah kau sangat angkuh? Bukankah kau pikir kau ini seorang wanita muda kaya? Bukankah kau menyebutku biadab? Kenapa kau tidak bicara sekarang? Aku beritahu padamu, kaulah yang biadab. Kakak Kai Xuan, bantu aku membakar lahan pertanian yang celaka ini. Hentikan. Apa kau sangat membenciku sekarang?
Aku mencuri ayahmu, mencuri aset keluargamu, dan menyakiti ibumu. Aku akan membuatmu menonton tanpa daa. Semua yang kau hargai, dicuri olehku. Aku bilang, hentikan. Kau mencoba menakut-nakuti siapa dengan mainan rusak itu. Kau pikir kau benar-benar berani bergerak? Wajahku. Song Ningning beraninya kau melukai wajahku. Jika kau memberiku satu kata omong kosong lagi, hal berikutnya yang kutembak adalah kepalamu. Kau. Nana, ayo pergi, kita harus pergi dulu. Kakak Taishuan, wajahku rusak. Kau harus membelaku. Jangan khawatirkan orang gila ini untuk saat ini. Ayo pergi, ayo pergi. Tapi wajahku. Ini buruk. Sudah terlambat. Xiao Yuan, kau The harus film was bertahan. translated and narrated by M Media. Ibu dan ayah aku tidak berbohong kepada kalian. Saya benar-benar menukar semua perbekalan itu. Tidak ada supermarket. Saya membawa semuanya kembali. Bahkan jika apa yang kau katakan itu benar, lalu kenapa? Kami membesarkanmu, justru agar kami bisa memanfaatkanmu. Kau tidak berpikir. Kami benar-benar menganggapmu sebagai keluarga kan? Kau hanyalah anjing yang kami besarkan. Ketika kau berguna, kami memeliharamu untuk bersenang-senang. Ketika kau tidak berguna, kami akan meninggalkanmu. Adik laki-laki, kamu juga tahu, kita belum makan daging selama 2 tahun. Kamu tidak mungkin melihat seluruh keluarga kita kelaparan kan? Ayah, cepat lakukan. Aku mau paha utuh. Baiklah. Jangan salahkan kami. Hanya dengan makan daging, keluarga kita bisa bertahan hidup. Aku menyelamatkan kalian semua. Namun kalian ingin menyakitiku. Siapa? Siapa kau? Mengapa kau menerobos masuk ke rumahku? Renyahlah. Nona Song. Nora, saya kira Anda juga di sini untuk makanan bukan? Kami punya banyak makanan di sini. Kami akan membunuhnya sebentar lagi. Dan kami bahkan bisa berbagi paha denganmu. Ya, kami juga punya sosis ham dan mie instan. Kami bisa memberikan semua ini padamu. Cuma letakkan senjatamu dulu. Jangan khawatir, kami semua orang baik. Kami adalah keluarga. Kami bahkan bisa berbagi makanan denganmu. Nona Song, jangan percaya mereka. Jangan percaya mereka. Jangan khawatir. Kau pasti berpikir sekarang. Setelah aku meletakkan senjataku, kau akan mendapat satu bagian makanan lagi. Bagaimana mungkin? Itu sebabnya, ketika aku membaca buku, karakter yang paling kubenci adalah kau. Egois dan serakah, seperti tikus got. Tidak cukup kau mencelakai Xiao Yuan. Kau juga ingin mencelakai adikmu. Dan kemudian orang tuamu. Hanya untuk bertahan hidup, kau benar-benar tidak segan melakukan apapun. Ling, jangan dengarkan omong kosongnya. Bagaimana mungkin aku melakukan ini padamu? Kita adalah keluarga. Sial, bagaimana dia tahu rencanaku? Jangan buang kata-kata untuknya. Dia hanya 1 orang. Kami punya 4 orang. Tangkap dia. Cepat tangkap dia. Penjahat kecil. Letakkan senjatamu sekarang. Nanti kami bisa membiarkan kalian bertiga mati dengan cepat. Siapa bilang aku satu-satunya? Apa maksudmu? Pertunjukan dimulai. Kau penjahat. Kau berani memancing zombie ke sini. Apa kau ingin The membunuh film kami was semua? translated and narrated by M Siapa Media. sebenarnya kamu? Mengapa kamu menyakiti kami seperti ini? Aku adalah Lei Feng yang hidup. Aku hanya tidak tahan dengan kalian. Sekeluarga penuh penjahat. Kalian belum lari. Menunggu untuk berubah menjadi bubur zombie. Jangan takut. Ini kaca anti peluru. Zombie tidak bisa masuk. Benar. Aku hampir lupa memberitahumu. Ketika aku baru saja masuk. Sepertinya aku tidak menutup pintu. Penjahat. Lari cepat. Lari. Lari. Mengapa kau masih berdiri terpana di sana? Kita juga harus lari. Kau membuatku takut setengah mati. Mengapa zombie-zombie ini sangat jelek? Untungnya aku nona muda ini berlari cepat. Kenapa kamu tidak bicara? Kamu tidak digigit zombie kan?
Biar aku periksa. Tidak. Semuanya baik-baik saja. Ya Tuhan, tidak heran setelah berubah menjadi zombie, mereka bisa mendominasi suatu area. Otot perut ini bisa digunakan sebagai papan cuci. Permisi. Nona Song, terima kasih telah menyelamatkan saya barusan. Tidak masalah. Kamu adalah dewa kekayaanku. Sudah seharusnya aku menyelamatkanmu. Tapi masih ada satu hal yang tidak saya mengerti. Bagaimana Anda tahu bahwa orang tua saya, anggota keluarga Zhao itu akan menyakiti saya dan datang untuk menyelamatkan saya tepat waktu? Aku tahu kamu akan menanyakan itu. Setelah membaca ini, kamu akan tahu alasannya. Cheng Xian, bagaimana? Zombie. Zombie masih ada di luar. Ini semua salah Xiao Yuan si tak tahu terima kasih itu. Jika dia dengan jujur menunggu selama 3, kami tidak akan oleh zombie terjebak di ruangan ini. Kita di sini, tanpa air atau makanan. Kita hanya bisa bertahan paling lama 3 hari. Makanan yang dibawa Xiao Yuan masih ada di lantai bawah. Jingqian, pergi dan bawa makanan itu ke atas. Aku pergi. Masih ada zombie di luar, aku tidak mau pergi. Aku tidak mau pergi. Cheng Xian adalah satu-satunya putraku. Jika dia keluar, bagaimana jika dia digigit zombie? Sama sekali tidak. Dia tidak boleh pergi. Kau saja yang pergi. Apa? Aku ini perempuan, dan aku tidak punya kemampuan bertarung. Keluar. Bukankah itu sama saja mengantar makanan untuk zombie? Kenapa kau tidak menyuruh ayahku saja yang pergi? Sialan, ibumu dan aku. Bagaimana kami membesarkan anak tak tahu terima kasih sepertimu? Kalian berdua, apakah kalian ingin melihat tanpa daya orang tua kalian mati kelaparan? Kalau bukan karenamu, memaksa Kak Yuan keluar untuk mencari makanan, apa dia tidak takut pada zombie? Ibu ayah, kenapa kalian ada di sini? Bagaimana zombie bisa menerobos masuk? Kakak kau akhirnya kembali. Di mana Xiao Yuan? Kemana dia pergi? Xiao Yuan. Xiao Yuan telah mengkhianati kita. Itu dia. Dia membiarkan zombie-zombie itu masuk, mencoba menyakiti kami. Kakak perempuan, kamu harus menegakkan keadilan untuk kami. Apa yang kau katakan? Cheng Xian, apa sebenarnya yang terjadi? Kemana sebenarnya Xiao Yuan pergi? Cepat beritahu aku. Xiao Yuan menemukan sebuah supermarket. Untuk memonopoli supermarket itu, dia diam-diam membuka gerbang utama, membiarkan zombie masuk untuk menyakiti kami. Benar kakak. Kakak bersekongkol dengan orang luar. Dia bahkan mencuri harta keluarga kita. Dia mencoba mencelakaiku. Xiao Shuang, ibu hampir dimakan zombie. Kau benar-benar harus membalas dendam. Ibu dan ayah. Tidak mungkin. Xiao Yuan bukan orang seperti itu. Bagaimana mungkin dia bisa? Aku juga tidak percaya. Ayahmu dan aku membesarkannya selama bertahun-tahun. Kami selalu memperlakukannya seperti anak kandung kami sendiri. Aku tidak pernah menyangka bahwa dia benar-benar. Benar kata pepatah, kau tahu wajah seseorang, tapi tidak hatinya. Bagaimana kami membesarkan orang yang begitu tercela? Tidak mungkin. Aku percaya pada karakter Xiao Yuan. Dia tidak mungkin melakukan hal seperti ini. Aku akan mencarinya sekarang juga. Cheng Xian, ikutlah denganku. Kakak, aku tidak akan pergi. Kakak. Jadi saya hanya karakter dalam sebuah buku. Keluarga saya meninggalkan saya. Teman-teman saya mengkhianati saya. Setelah ditinggalkan oleh semua orang saya, bahkan berubah menjadi zombie. Bagaimana itu bisa menjadi salahmu? Jika kamu harus menyalahkan seseorang, salahkan keluargamu. Mereka semua sampah yang hina. Lagi pula ada sisi lain dari cerita ini. Bukankah kamu masih punya kakak perempuan? Dia selalu sangat baik padamu. Tahukah kamu? Bahkan kamu di buku itu, setelah berubah menjadi zombie, dia tidak pernah menyerah padamu. Kakak, Jangan khawatir, kamu adalah dewa kekayaanku. Bahkan jika seluruh dunia menentangmu, aku akan melindungimu. Mulai sekarang, gadis muda ini akan menjagamu. Untuk bertahan hidup di kiamat ini, hal yang paling penting adalah makanan dan air, dan obat-obatan, dan pakaian tahan cuaca dingin, dan tempat berlindung yang aman. Makanan dan air. Aku pasti bisa membantumu menyelesaikan itu. Namun, hal yang paling penting adalah tempat berlindung yang aman. Aku ingat di buku sepertinya. Di mana rumah aman itu lagi?
The film was translated Saya and sangat menyesal. narrated by M. Sumber daya Media. air langka di masa kiamat. Saya sudah lama tidak mandi. Tidak apa-apa, biar aku membawamu untuk mandi. Menekan ke kiri adalah air dingin, ke kanan adalah air panas. Sampo dan sabun mandi ada tepat di sebelahmu. Kamu tahu cara menggunakan ini kan? Ya saya punya. Baiklah, aku akan keluar dulu kalau begitu. Setelah kamu selesai mandi, aku akan membawamu membeli pakaian. Ning, Linda mencarimu kemana-mana hari ini. Katanya kau gila dan mencoba membunuhnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Dia pantas mendapatkannya, abaikan saja dia. Bagaimana cara bertahan hidup di masa kiamat? Song Ningning, di mana kau? Kenapa kalian lagi? Aku sudah bilang, aku tidak punya uang. Tidak punya uang. Kudengar kau menjual Rolakas seharga 300.000. Dan kau bilang padaku kau tidak punya uang. Apa kau pikir aku mudah dibodohi? Linda, kamu lagi. Lin Chuan berutang uang padamu. Pergi cari dia. Apa gunanya mencari aku? Aku tidak berutang uang padamu. Lihat baik-baik ini. Bukankah Lin Chuan ayahmu? Song Ziwei yang menandatangani di atas. Dia ibumu bukan? Utang harus dibayar. Itu sudah benar dan sepantasnya. Kau tidak mau bayar baik. Jika kau tidak mau bayar, aku akan membereskanmu hari ini. Jangan mendekat ke sini. Hebat. Siapapun yang menangkapnya lebih dulu, aku akan membiarkannya mencicipi yang pertama. Aku yang maju. Tak berguna. Bagus. Aku suka gadis yang bertemperamen panas. The film was translated and Jangan mendekat. narrated by M. Media. Lepaskan aku, lepaskan aku. Jalan. Jika kau memperlakukan saudara-saudaraku dengan baik, maka sisanya mungkin akan kuhapuskan untukmu. Aku benci. Kau jalan. Kau berani sombong padaku. Kau berani melawanku. Aku akan membereskanmu sekarang juga. Xiao Yuan, selamatkan aku. Teriak lebih keras. Di sini di tempat terpencil, siapa yang bisa menyelamatkanmu? Kalian pria dewasa, menindas seorang gadis kecil. Laki-laki macam apa kalian ini? Apakah aku seorang pria? Kau akan tahu sebentar lagi. Saudara-saudara, lucuti pakaiannya. Aku akan merekamnya dan menunjukkannya pada adikmu yang tidak berguna. Mari kita lihat, apakah kau masih punya rasa malu? Lina mengirimmu untuk mencari aku. Kau baru menyadarinya. Terlambat. Sayang, aku datang untukmu. Jangan mendekatiku. Xiao Yuan, selamatkan aku. Xiao Yuan, selamatkan aku. Sudah lama aku tidak bermain dengan mahasiswi. Kakak besar. Bajingan. Siapa itu? Apakah Anda baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Kakak, pintunya terhalang. Orang ini, dari mana dia menyelinap masuk? Aku tidak peduli siapa yang menyuruhku. Aku membuatmu merekam video kan? Aku membuatmu menuntut uang kan? Aku membuatmu menindasku kan? Jangan pukul Tante. Kami salah, kami salah. Bicara, apakah itu Lina yang menyuruhmu datang ke sini? Ketentuan apa yang dia tawarkan padamu? Ya, itu dia. Dia bilang kamu mendapat banyak uang dan memberi kami 200.000 untuk membuat kami merekam video dan ingin kami membuli kamu. Anggap saja kami tidak ada dan biarkan kami pergi. Tante, aku salah. Apa yang kamu lakukan? Jika Anda memotong rumput liar tetapi tidak mencabut akarnya, masalah di masa depan tidak akan ada habisnya. Saya akan menghabisi mereka. Tunggu, salah. Ini adalah masyarakat beradab. Itu ilegal. Sekarang cepat pergi dan minggat. Baiklah, pergilah.
Jangan selalu menggunakan pisau dan senjata. Ini adalah dunia modern, bukan kiamat. Saya minta maaf. Tidak apa-apa. Aku seharusnya berterima kasih padamu. Jika bukan karena kalian, aku tidak akan tahu bagaimana cara menghadapi para penjahat itu. Aku menyelamatkanmu sekali, dan kamu menyelamatkanku sekali. Apakah sekarang kita dianggap impas? Saya baru saja mendengar mereka menyebut Lena. Siapa dia bagi Anda? Itu adalah ayah jika kamu menemukannya lebih awal, kamu tidak akan bisa masuk. Lagi pula, seluruh keluarga itu bukanlah orang baik. Mereka akan selalu mencari alasan untuk menindasmu. Kamu terlalu lembut hati. Aku memberitahumu, kamu tidak boleh berbelas kasih di masa kiamat. Baiklah, ayo makan. Paling buruk nanti, kakak perempuanmu akan melindungimu. Ayo makan lagi. Ayah rumah aman yang ayah sebutkan The tadi, film was ada apa translated dengannya? and Kenapa aku narrated belum pernah by mendengarmu Media. membicarakannya sebelumnya? Pemilik rumah aman itu hanyalah orang gila. Dia menghabiskan 1 miliar untuk membangunnya saat itu. Tapi bahkan sebelum orang itu sampai di sana, mereka dimakan oleh zombie. Di dalam rumah aman ini, ada banyak persediaan. Hanya saja aku tidak punya kata sandinya saat itu. Jadi aku tidak memberitahumu. Tidak. Jika tidak ada kata sandi, bagaimana kita akan masuk? Aku punya ini. Aku tidak peduli rumah aman macam apa itu. Aku bisa mengebor lubang tepat menembusnya. Bagus sekali. Kita punya rumah aman sekarang, dan kita punya makanan. Kita tidak perlu takut pada zombie lagi. Tepat sekali. Ayo pergi. Ayah, lihat. Bukankah itu Xiao Yuan? Kenapa dia ada di dalam rumah aman kita? Xiao Yuan, buka pintunya, cepat buka pintunya. Xiao Yuan, cepat buka pintunya untukku. Biarkan mereka nongkrong di sana sedikit lebih lama. Mari kita makan dulu. Kami di luar ketakutan dan menderita kelaparan. Bagaimana dia bisa di dalam makan hotpot? Xiao Yuan, kita ini keluarga. Bagaimana kamu bisa diam-diam di belakang kami dan menimbun semuanya? Xiao Yuan, aku adalah ibu angkatmu. Cepat buka pintunya. Biarkan kami masuk. Kami semua kelaparan. Keluarga. Ketika kalian mengikatku, mencoba menyakitiku, apakah kalian pernah menganggapku sebagai keluarga? Ibu dan ayah, apa sebenarnya maksud Xiao Yuan? Apa sebenarnya yang kau lakukan? Tidak ada. Kakak sulung, jangan dengarkan omong kosongnya. Dia hanya ingin pergi di belakang kita dan memonopoli rumah aman itu. Dia hanya egois. Dia hanya ingin membuat kita mati kelaparan. Benar, Xiao Yuan, tidak peduli apa yang terjadi sebelumnya. Kita semua adalah keluarga. Nama belakangmu akan selalu Xiao. Cepat buka pintunya. Biarkan kami masuk. Benar Xiao Yuan. Meskipun kita tidak terikat hubungan darah. Tapi ibu selalu memperlakukanmu seperti anakku sendiri. Jadilah penurut, buka pintunya. Biarkan kami masuk. Saya baru sadar sekarang bahwa keluarga ini benar-benar menjijikan. Orang jahat diurus oleh orang jahat. Aku yang akan mengurus mereka. Buka pintunya, gadis kecil. Bibi bisa tahu hanya dengan melihatmu bahwa kau adalah anak yang baik. Buka pintunya dan biarkan Bibi masuk. Apa yang kalian semua katakan? Bicara lebih keras. Aku tidak bisa mendengarmu. Buka pintunya, cepat buka pintunya. Aku mau makan hotpot. Gunakan sedikit lebih banyak tenaga. Bicara sedikit lebih keras. Kalian akan menarik semua zombie nanti. Kita berada di rumah aman. Jadi kita akan baik-baik saja. Tapi beberapa orang akan menderita. Zombie. Apakah kau yang menghasut Xiao Yuan untuk mengkhianati kami? Dasar jelang. Kau buka pintu itu untukku. Buka. Rumah aman ini milik kami. Kau mencuri rumah kami. Keluar sekarang. Rumah aman itu milikmu. Lalu, kenapa kamu tidak masuk? Jika kamu tidak bisa masuk, maka aku akan kembali saja dan makan paha ayamku. Jika kamu tidak bisa masuk, maka paha ayam ini, aku akan memakannya sendiri. Bagaimanapun juga Xiao Yuan, ibu dan ayah juga memberimu 10 tahun kasih sayang pengasuhan. Kau bahkan tidak bisa menolak kami makan. Apakah kau punya hati nurani? Ya, kalian memang membesarkan saya selama 10 tahun. Tetapi sejak kiamat dimulai, saya juga telah menghidupi kalian selama 3 tahun. Kebaikan kalian, saya sudah membalasnya dengan cukup. Sekarang saya tidak berutang apapun kepada siapapun. Sudah kubilang sejak lama, bahwa mempertahankan Xiao Yuan akan berguna. Tapi kau bersikeras, ibu, apa yang sedang ibu lakukan? Xiao Shuang, Xiao Yuan salah paham pada kami, dan menolak mengakui kami. Tapi sejak dia kecil, dia paling mendengarkanmu. Tolong bantu kami membujuknya, dan biarkan kami masuk.
Tepat sekali kakak. Selama kau angkat bicara, dia pasti akan membiarkan kita masuk. Kau tidak bisa hanya melihat kami. Keluargamu mati kelaparan di luar bukan? Xiaoyun, kakak tahu kamu telah dizalimi. Tapi bagaimanapun juga kita adalah keluarga. Bisakah kamu tolong buka pintunya? Biarkan kami masuk. Keluarga, kakak perempuan selain Anda. Siapa di antara mereka yang pernah menganggap saya sebagai keluarga? Untuk mengatakannya dengan baik, saya adalah putra angkat keluarga Xiao. Untuk mengatakannya dengan kasar, saya hanyalah pelayan kalian. Tenaga kerja gratis. Dari masa kanak-kanak hingga sekarang. Siapa di antara mereka yang pernah menganggap saya sebagai keluarga? Kamu buta ya? Kamu mengotori sepatuku. Apa kamu tahu betapa mahalnya sepatu ini? Kakak kedua saya tidak menyentuhnya. Kamu benar-benar berani melawan. Kamu berani melawan. Dasar anak tak tahu terima kasih. Kami membesarkanmu dengan sia-sia. Hentikan Xiaoling. Apa yang kamu lakukan? Dia adalah kakakmu. Kakak apa? Aku tidak mengakuinya. Kakak perempuan Anda adalah orang yang baik. Anda selalu menganggap saya sebagai keluarga. Jika hanya Anda hari ini, saya akan membiarkan Anda masuk. Tapi mereka tidak bisa. Tidak, jika kita masuk bersama. Benar, kita adalah keluarga. Kita harus maju dan mundur bersama. Adik laki-laki, bukankah kau selalu menginginkan emas perak dan perhiasan di rumah kita? Kami tidak akan mengambilnya sedikit pun. Itu semua milikmu. Biarkan saja kami masuk. Dan kami akan memberikan semua harta itu sepenuhnya kepadamu. Bagaimana dengan itu? Siapa yang mau harta tak berhargamu? Siapa yang tidak tahu bahwa di masa kiamat ini, emas ada di mana-mana. Jika kita menginginkannya, bukankah kita bisa mengambilnya sendiri? Kalian semua diam. Xiaoyuan, jangan salahkan aku karena tidak menunjukkan belas kasihan padamu. Pintu ini hari ini, kamu harus membukanya mau tidak mau. Minggir. Jangan khawatir. Benda ini adalah kaca kelas khusus. Mereka benar-benar mencoba menggunakan bor listrik. Bisa mengebornya. Itu hanyalah mimpi. Berhenti mengebor, suaranya terlalu keras. Hati-hati, kamu mungkin sebentar lagi menarik perhatian zombie ke sini. Berhenti mengebor. Pergi sana. Kaca jenis apa ini? Kenapa sangat keras? Buka pintunya. Cepat buka pintunya untukku. Aku merasa agak kenyang. Kalian bisa santai saja mengebor. Aku akan kembali tidur dulu. Aku hampir lupa memberitahumu. Ini adalah kaca kelas khusus. Kalian mungkin akan mengebor selama 100 tahun. Dan kemudian mungkin kalian bisa mengebornya. Aku akan kembali tidur dulu. Selamat malam. Xiaoyun. Zombie hanyalah The film was zombie. translated and narrated by M Media. Lari. Cepat kemari. Anda baru saja meletakkan emas di bawah tempat tidur. Apakah Anda tidak takut pencuri masuk? Nona muda ini menyebut ini kegelapan di bawah lampu. Emas kecil, gelang kecil. Ibu hari ini hampir kehilanganmu. Ayo, kenapa kamu berdiri terpana di sana? Bantu. Halo. Nuan-Nuan. Apakah kamu sudah mencari tahu semuanya untukku terakhir kali? Aku sudah tahu semuanya. Hari ini adalah pesta pertunangan kakakmu Sita Hijau dan tuan muda kedua dari keluarga Chan, Chan Kaishuan. Lalu malam ini juga ada lelang. Semua yang hadir adalah orang penting dengan pengaruh dan reputasi. Itu benar-benar luar biasa. Tidak, Ningning, apa yang akan kamu lakukan? Tolong jangan bertindak gegabah. Sedangkan aku ingin memberi mereka hadiah besar.
Nanaku memiliki temperamen tertentu sejak kecil. Setelah dia menikah dengan keluargamu, kami harus memintamu untuk sangat toleran. Sama sekali tidak. Mulai sekarang kita akan menjadi keluarga. Keluarga bersulang. Bisnis keluarga kita akhir-akhir ini tidak berjalan baik. Kita harus mengandalkan keluarga Chan untuk dukungan di masa depan. Kamu harus bergaul baik dengan Kai Xuan. Apa kamu mengerti? Jangan khawatir ibu. Kai Xuan sekarang sepenuhnya berada di bawah kendaliku. Song Ningning, kenapa kau ada di sini? Siapa yang mengizinkanmu? Ya, kakak. Saya benar-benar tidak akan menipunya lagi. And narrated by M Media. Istri, Ada apa denganmu? ada apa denganmu? Jantungku. Ibumu pasti ketakutan barusan. Kondisi jantungnya kambuh lagi. Cepat cari obatnya. Kakak, kita sudah kehabisan obat di rumah sejak lama. Kakak tolong cepat pergi dan temui adik. Dia pasti punya obat di sana. Tapi kakak jangan ragu. Jika kakak ragu lebih lama lagi, ibu akan tiada. Benar Xiaoxua. Jangan khawatir, kami hanya ingin obatnya. Kami tidak menginginkan yang lain. Kau tidak ingin melihat ibumu meninggal karena sakit kan? Baiklah, aku akan pergi mencari Shou Yuan sekarang juga. Ayah kalian semua jaga ibu baik-baik di rumah. Shou Yuan, apakah kamu di dalam? Ibu sakit dan kita tidak punya obat di rumah. Bisakah kamu membuka pintu dan membiarkan kakak masuk? Mengapa tidak ada yang berbicara? Apakah tidak ada orang di rumah? Kecilkan suaramu. Jika dia tidak ada di sini, kita terus menunggu. Saat dia kembali, kita langsung masuk. Shou Yuan, kakak hanya butuh sedikit obat. Kami tidak menginginkan yang lain. Bisakah kamu membuka pintu? Barang lelang ketiga hari ini dipersembahkan oleh Tuan Lin Chuan. Itu dulunya adalah pusaka keluarga Song di Jiangcheng. Gelang mutiara bertatahkan emas dinasti selatan. Harga awalnya 20 juta. Gelang ini sangat indah. Ibu, apakah gelang ini untukku? Yang ini disebut gelang mutiara bertatahkan emas. Ini adalah pusaka keluarga Song kita. Ketika Ningning sudah besar nanti dan menikah, ibu, aku akan memberikannya kepada Ningning. Baiklah, terima kasih ibu. Ibu, jangan khawatir. Aku pasti akan mendapatkan gelang itu kembali. Bahkan pusaka keluarga Song telah dilelang. Sepertinya keluarga Song benar-benar sedang kesulitan. Tepat sekali. Wanita yang berkuasa itu tidak bisa diandalkan. Gelang mutiara bertatahkan emas dinasti selatan. Penawaran awal, 20 juta. 55 juta. Kakak, aku juga suka gelang ini. Saya minta maaf. Gelang ini, bukankah ini dibawa oleh keluarga ketua Lin? Dijual seharga 22 juta. Dibeli kembali seharga 55 juta. Apakah dia punya akal sehat? Belumkah kamu menyadarinya? Ini jelas ditujukan kepada orang yang bermarga Song itu. Saya telah mencuri sesuatu yang Anda hargai lagi. Anda pasti sangat marah sekarang kan? Tapi tidak ada yang bisa Anda lakukan. Tak ada yang bisa menyalahkanku karena aku sekarang nona keluarga Lin, dan Anda hanyalah seorang nona muda yang miskin. Linda, kulihat kamu tidak pernah belajar dari kesalahanmu. Anda tidak berpikir bahwa saya benar-benar takutkan keahlian apa yang ada dalam menggunakan kekerasan. Jika Anda punya nyali tawar melawanku, apakah Anda berani? Aku lupa, seluruh dirimu tampaknya hanya bernilai 55 juta. Kalau begitu gelang ini, Anda ditakdirkan untuk tidak mendapatkannya. Nana kita hanya ingin melampiaskan kekesalan untuk Lin tua kita. Omzet 55 juta begitu saja. Lihat dia lagi. Nona Lin menawar 55 juta. Apakah ada tawaran lebih lanjut? 55 juta penawaran pertama. 55 juta penawaran kedua. Gelang murahan ini. Sebenarnya aku juga tidak terlalu menyukainya. Tapi apapun yang Anda suka, aku harus mengambilnya. 55 juta penawaran ketiga. Terjual. Tunggu. Tawaran 100 juta. Apakah kamu gila? Kita hanya punya 55 juta sekarang. Palu lelang belum jatuh. Jadi lelang belum selesai. Saya ingin gelang ini.
Saya menawar 100 juta. 100 juta. 100 juta. Tidak mungkin. Dasar orang miskin. Dari mana Anda mendapatkan 100 juta? Ya Tuhan. Terlalu banyak hal. Apa itu? Apa ini? Ini adalah Lukisan pemandangan King Bu olah master lukisan tradisional Tiongkok Su Ding An. Sebelumnya dilelang seharga 300 juta. Karya saya ini adalah karya dari tahun-tahun terakhirnya. Nilainya bahkan lebih tinggi. Kamu secara khusus kembali ke rumah aman. Saya menduga mereka mungkin mencoba menjebakmu. Jadi saya melakukan perjalanan khusus kembali. Siapa lagi yang menginginkan gelang ini? Saya akan ikut bermain. apa maksud isyarat itu? Kalah dalam uang, apakah dia akan menggunakan pistol? Ini disebut menyulut lampion langit. Artinya untuk gelang ini, tidak peduli seberapa tinggi seseorang menawar, dia akan menyamainya. Apa kau tidak mengerti? Apakah ada orang lain yang ingin ikut? Mengapa Anda bersikap sombong? Siapa yang tahu apakah barang Anda asli atau palsu? Anda menyalakan lampion langit. Aku benci. Apakah itu nyata atau tidak? Bukankah ada ahli di sini? Ketua Chen, apa pendapatmu? Itu pasti asli. Membelinya Anda harus menyimpannya sendiri. Saya hanya orang kasar, menyimpannya tidak ada gunanya bagi saya. Harta ini milik mereka yang mampu memilikinya. Tepat sekali. Besan yang terhormat, kita semua keluarga. Mengapa membedakan antara milikmu dan milikku? Paman Chen, tolong terima ini. Ini adalah apa yang harus kami lakukan sebagai junior. Kalau begitu saya akan Menggunakan lukisan palsu untuk mendapatkan dukungan. Itu benar-benar lelucon. Song Ningning, apa maksudmu? Aku berkata, lukisan ini palsu. Tidak bisakah kamu mengerti? Aku baru saja membeli lukisan ini di pelelangan. Berdasarkan apa? Berdasarkan fakta bahwa yang asli ada padaku. Ini, ternyata ada satu lagi. Mengapa ada lukisan 100 burung menghormati Phoenix yang lain? Mana yang asli, dan mana yang palsu? Apakah itu perlu dikatakan? Yang dipegang Ketua Lin pasti yang asli. Palsu. Lukisanmu pasti palsu. Song Ningning, jangan membuat lelucon vulgar seperti itu. Apakah kamu tahu betapa memalukannya dirimu? Sapuan kuas pelukis hebat Su dengan anggul dan mengalir. Meskipun lukisan ini digambar dengan jelas, tanda-tanda tempat kuas mendarat terlalu berat. Gerakan sapuan kuas tidak sesuai dengan kebiasaan guru tua Su. Guru tua Su lebih suka menggunakan hijau daun bawang saat melukis. Tetapi lukisan ini menggunakan hijau giok. Hal ini dapat dilihat dengan jelas dari titik ini, bahwa lukisan ini adalah palsu. Sekarang, siapa yang asli dan siapa yang palsu? Seharusnya jelas dalam sekejap. Anda berbicara omong kosong. Lukisan Anda yang palsu. Kamu hanya melontarkan omong kosong belaka. Omong kosong. Kamu ini siapa? Orang tak berarti yang bahkan tidak punya nama. Kamu bilang itu palsu dan itu palsu. Bukti apa yang kamu miliki? Tidak diperlukan bukti. Yang asli tidak bisa dipalsukan. Dan yang palsu tidak bisa menjadi nyata. Saya tidak menyangka teman muda ini di usia yang begitu muda memiliki apresiasi yang begitu besar terhadap lukisan. Saya juga sempat ragu tadi. Saya tidak menyangka. Saya hampir tertipu. Lukisan yang dibeli Ketua Lin adalah yang palsu. Tidak mungkin. Ketua Chen adalah ahli dalam penilaian barang antik. Bagaimana mungkin apa yang dia katakan salah? Membeli lukisan palsu seharga 100 juta. Palsu. Bagaimana mungkin itu palsu? Jiang Tua yang menjualnya kepada saya. Jiang Tua, mengapa dia memberikan lukisan palsu kepada ayah The saya? film was Kakak Kaishuan, translated aku and benar-benar narrated tidak by tahu. M Aku Media. juga tidak menyangka lukisan ini palsu. Bibi, Anda harus percaya padaku. Aku benar-benar tidak tahu lukisan ini palsu. Besan, kami tidak tahu itu lukisan palsu. Tidak mungkin bagi kami menghabiskan 100 juta untuk lukisan palsu. Dan tidak mungkin bagi kami untuk memberikannya kepada Anda. Lupakan saja, lupakan saja. Tidak ada kesalahan dalam ketidaktahuan. Kamu tidak patut disalahkan dalam masalah ini. Berhenti memanggil kami Besan. Masalah ini bahkan belum dimulai. Mengatakannya dengan lantang mudah menimbulkan kesalahpahaman. Anda, Mana muda? Lukisan ini. karena Ketua Chen menyukainya, aku akan menjualnya kepadamu seharga 50 juta. Bagaimana dengan itu? Bagus. 50 juta sepadan. Adapun aku masih punya cukup banyak lukisan terkenal, barang antik dan perhiasan. Jika ada di antara kalian yang tertarik pada sesuatu, kalian bisa mengajukan penawaran. Penawar tertinggi menang. Saya mau yang ini. Saya mau kalung mutiara ini. Jangan ada yang mencoba merebutnya dariku. Sejak aku kecil, impianku adalah berbaring di ranjang yang terbuat dari uang. Hari ini impianku akhirnya menjadi kenyataan. Di kiamat, itu adalah keinginan termudah untuk dipenuhi. Kamu benar, impianku tidak bisa berhenti di sini. Aku ingin menggunakan uang ini untuk membangun kastil. Dewa kekayaan, tarik aku ke atas. Baiklah, berhentilah jatuh. Mengapa kamu membentak putri kami? Apakah putri kami menyinggungmu? Saya selalu menyuruhmu bersikap baik. Bersikap baiklah. Tapi kamu sebaliknya. Bersikeras memprovokasi Song Ningning lagi. Sekarang lihat apa yang terjadi. Keluarga Chen yang akhirnya berhasil kita dekati juga hilang.
Perusahaan masih berutang ratusan juta dalam arus kas. Katakan padaku apa yang harus kita lakukan sekarang. Apa yang harus kita lakukan? Itu bukan salahku. Itu semua salahmu karena meninggalkan istri dan putrimu. Sang Ningning paling membencimu. Beraninya kamu mengatakan itu. Cukup Lin tua, berhenti berdebat. Hal yang paling penting sekarang adalah bagaimana menyelesaikan pernikahan Nana dan Kai Xuan. Jika mereka berdua menikah, keluarga Chen secara alami akan membantu kita. Kalau begitu katakan padaku apa yang harus dilakukan. Sang Ningning ini sudah miskin begitu lama, dan sekarang tiba-tiba memiliki begitu banyak harta. Masalah ini tidak sederhana. Mari kita pergi mencarinya. Kita ambil lagi beberapa lukisan terkenalnya untuk keluarga Chen. Apel, kamu ingin aku pergi memohon pada Sang Ningning? Aku juga tidak akan pergi. Aku juga tidak akan pergi. Kita tidak akan memohon tahu kamu marah. Tidak masalah jika kamu tidak mengakui kami. Tapi ibu dan ayah membesarkanmu selama bertahun-tahun. Jadi bisakah kamu memberikan sedikit obat untuk kakak tertua? Kakak tertua, kau tahu bagaimana orang tuamu memperlakukan Xiao Yuan selama bertahun-tahun ini, bukan? Di antara mereka berdua, apakah benar-benar ada kebaikan yang terutang pada Xiao Yuan? Tapi, Kakak perempuan tertua, jika kamu datang untuk mencariku, untuk dirimu sendiri, aku akan menyambutmu. Jika kamu melakukan ini, untuk mereka, bahkan jika aku punya obat, aku tidak akan memberi mereka satupun. Xiao Yuan, biarkan kakak masuk dulu. Kakak janji tidak akan mengambil apapun darimu. Tunggu sebentar, lihat. Perhatikan aku. Ibu dan ayah, kenapa kalian di sini? Kalian hanya ingin menipuku. Jadi Xiao Yuan akan membukakan pintu untukmu. Bagaimana bisa kamu melakukan ini? Apa salahnya aku menipumu? Aku ibumu. Apa kamu menyarankan kamu ingin melihatku kelaparan? Jingqian, Apa kabar kalian? Siapa orang-orang ini? ibu, Apa kamu tahu siapa aku? Cepat lepaskan anakku. bajingan, istri, minggir. Siapa sebenarnya kalian semua? Beraninya kau menyandera putraku. Aku adalah orang terkaya di Jianghai. Orang terkaya. Bajingan, ini sudah kiamat sialan. Dan kau masih pamer di sini. Berapa harga orang terkaya itu dibandingkan dengan sosis, kakak laki-laki? Bahwa orang tuaku tidak mengakui kehebatanmu. Tolong jangan masukkan kata-kata mereka ke dalam hati. Mari kita ambil perbekalan dulu. Persediaan di ruangan ini cukup untuk bertahan setahun dan masih belum habis. Bocah, jika kau tahu diri, serahkan perbekalan itu. Aku akan mengampuni nyawa kalian hari ini. Kalau tidak, aku akan merobohkan rumah bobrok ini. Persediaan ada di sini. Jika kalian punya kemampuan ambil sendiri. Bos, Apal, aku belum mencium aroma apan selama 3 tahun. Congkel pintu itu untukku. Berhenti, Cheng Xian. Tidak peduli apapun Xiao Yuan, tetaplah saudara kita. Bagaimana bisa kamu membawa orang untuk mencuri barang-barangnya? Kakak cepat minggir. Tidak, apa yang ada di dalam adalah milik adik laki-lakiku. The Tidak film ada was yang boleh mencuri translated barang-barang and adikku. narrated Enya. by M Media. Berhenti. Kakak, biarkan saja dia. Bagaimanapun Xiao Yuan sendiri yang menyebabkan ini. Tepat sekali. Begitu pintunya berhasil dibuka nanti, kita juga bisa masuk dan mengambil beberapa persediaan. Tidak apa-apa kakak. Biarkan saja mereka mencongkelnya. Jika mereka bahkan bisa mencongkel pintu ini hingga terbuka. Bagaimana kalau kita pergi saja? Apa yang perlu ditakutkan? Tidak ada yang diizinkan pergi sampai kita mendapatkan perbekalan. Kakak jaga, bahan peledaknya ada di sini. Bagus, ketika pintu terbuka nanti, aku akan memberimu sekotak makanan kaleng. Terima kasih, bos. Xiao Yuan lari cepat. Mereka akan meledakkan tempat ini. Diam. Kau adalah anggota keluarga Xiaoku. Jika aku melihatmu membantu orang luar lagi, maka kau akan mati bersama Xiao Yuan. Kamu benar-benar memukulku. Pengaturan dalam novel aslinya, rumah aman ini tidak bisa ditembus bahkan oleh bom nuklir. Dan peledak tas kecil berpikir bisa meledakkan pintuku hingga terbuka. Bermimpi saja, kakak besarmu adalah orang yang baik. Nanti kita akan memanfaatkan kekacauan ini dan membawa kakak besarmu masuk. Nanti kita akan melakukan ini. Bahan peledak akan meledak. Semuanya lari cepat. Lari cepat. Apakah kau mengerti 1 miliar? Nilai sebenarnya dari rumah aman ini, kalian semua. Bajingan, bukankah kau bilang bahan peledak itu bisa meledakkan pintu? Bos, aku juga tidak tahu pintu itu sekokoh ini. Cepat cari cara untuk membuka pintu. Kami tidak bisa membuka pintu. Aku akan menghabisi seluruh keluargamu. Song Ningning, kemana Anda membawa kami? Tempat apa ini? Cepat kirim kami kembali. Tunggu, kedua orang ini benar-benar datang ke kiamat.
Haruskah aku mengirim mereka kembali? Song Ningning dasar jalang. Cepat kirim kami kembali. Kirim kami kembali. Jika kau ingin kembali cari jalan sendiri, bukan aku yang memohon kalian untuk datang. Anda. Jangan bicara dulu. Ningning kita ini keluarga. Tolong kirimkan kami kembali saja baik. Tunggu kalian perlu memahami situasinya. Aku jelas bukan keluarga denganmu. Kakak Jakan. Kedua orang ini, dan Jalang di dalam itu. Tampaknya adalah kerabat. Tangkap kedua orang itu. Ancam dia untuk membuka pintu. Pergi. Lepaskan aku. Beraninya Anda menyentuhku. Brengsek, ini sudah kiamat sekarang. Dan kau berani menyombongkan ayahmu di depanku. Kau Jalang ini adikmu kan? Jika kau tahu diri, buka pintu itu untukku. Kalau tidak, aku akan mengirimnya untuk memberi makan zombie sekarang juga. Ningning, bisakah kamu membukakan pintu? Bibi mohon padamu, Ningning. Kau tidak akan membuka pintu. Baiklah, silakan saja. Kalau begitu, pergi kirim dia untuk memberi makan zombie sekarang juga. Aku sangat berterima kasih padamu. Ningning Nana adalah adikmu. Demi ayahmu. Bisakah kamu membukakan pintu, tolong? Jangan coba-coba mengaku kerabat denganku di sini. Di mana kau saat ibuku meninggal? Ketika kau mencuri properti keluargaku. Bukankah kau berpikir kita adalah keluarga? Sekarang kau bilang kita adalah keluarga. Kakak Serigala, ini adalah kakak sulungku. Dalam keluarga kami, Diu dan Xiao Yuan memiliki hubungan terbaik. Ya, kau, bocah, kau sebaiknya membuka pintu dengan patuh. Kalau tidak, aku akan membunuhnya sekarang juga. Baiklah, kalau begitu. Lanjutkan dan bunuh dia cepatlah. Berapa harga nyawa manusia di kiamat ini? Kau masih ingin menukar nyawanya dengan camilan dariku? Bermimpi saja. Bos mereka benar-benar menolak membuka pintu. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Xie Yuan, jangan khawatirkan aku. Kamu sama sekali tidak boleh membiarkan mereka masuk. Bajingan. Zombie. Banyak sekali zombie. Xiao Yuan, cepat ambil senjata. Zombie datang. Pertunjukan dimulai. Song Ningning. Song Ningning. Dasar jalang. Kamu telah menderita begitu banyak kerugian. Namun mulutmu masih sangat jahat. Haruskah aku mengambilkan 2 ember air untuk mencuci kaki? Agar kamu bisa berkumur. Song Ningning, berhenti berpura-pura di sini. Aku beritahu padamu tentang dunia apokaliptik. Kami sudah tahu. Jadi bagaimana jika kamu tahu? Kalau begitu panggil polisi. Panggil polisi untuk menangkapku. Lihat, apakah polisi memperlakukanmu seperti orang idiot? Bagaimanapun juga, aku masih ayah kandungmu. Kau segera kirim kami ke dunia apokaliptik sekarang. Jika tidak, jangan salahkan aku karena mengabaikan bahkan sedikit pun kasih sayang ayah anak yang tersisa. Lin Chuan, bukankah kamu terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri? Kunci dunia apokaliptik ada di tanganku. Aku yang memutuskan siapa yang dikirim ke sana. Apa yang memberimu hak? Tapi aku adalah ayah kandungmu. Ayahku sudah meninggal sejak lama. Kau. Song Ningning, jangan menolak tawaran baik hanya untuk menerima hukuman. Jika kamu tidak menyerahkan kunci dunia apokaliptik, aku akan segera menghubungi media dan membongkar rahasiamu. Tepat sekali. Ada begitu banyak harta di dunia apokaliptik. Apakah Anda berencana menyimpannya semua untuk diri sendiri? Kalian semua, seluruh keluargamu ini, benar-benar bodoh dan serakah. Silakan, kamu boleh saja mengungkapkanku, aku tidak keberatan. Aku tidak peduli. Namun, jika kamu mampu menawariku harga yang pantas, aku tidak akan mengatakan kita tidak bisa membahasnya. Aku akan memberimu 200 juta. Itu cukup bagimu untuk hidup nyaman selama sisa hidupmu. 200 juta? Apakah kamu mencoba membayar pengemis? Harta apapun yang aku keluarkan dengan santai, nilainya lebih dari harga itu. Apa sebenarnya yang kau inginkan? Aku ingin 2 miliar penuh yang kamu selemenkan dari keluarga Song dulu, dikembalikan sepenuhnya. Selanjutnya, kalian bertiga sekeluarga harus pergi ke makam ibuku dan bersujud 3 kali dengan keras. Maka aku akan setuju untuk mengirimmu. Apa? 2 miliar? Tidak mungkin. Song Ningning, kamu sedang bermimpi. Apakah Anda tahu berapa 2 miliar itu? Keluarga kita tidak punya uang sebanyak itu sekarang. Aku bisa memberimu 500 juta. Jika kamu tidak bisa mendapatkan uang sebanyak itu, maka kumpulkanlah. Aku akan memberimu waktu 3 jam lagi. Sampai jam 12. Bawa kontrak pengalihan aset. Jika tidak satu pun dari kalian bertiga akan bisa pergi ke dunia apokaliptik. Song Ningning. Enyahlah. Lin tua, kamu sama sekali tidak boleh mendengarkan Song Ningning. Dia hanya memanfaatkan situasi ini. Tepat sekali, ayah. Song Ningning adalah wanita jalang. Jangan termakan tipuannya. Diam. Bagaimana dengan kalian berdua? Kalian berdua setidaknya pernah ke dunia apokaliptik.
Kenapa kalian tidak membawa kembali harta karun apapun? Hanya saja perusahaan kita. Korporasi telah dikelola dengan buruk baru-baru ini. Dan karena insiden sebelumnya, kita telah menjauhkan diri dari keluarga Chen. Jika kita tidak mengandalkan dunia apokaliptik untuk menghasilkan uang, korporasi pada akhirnya akan bangkrut. Itu benar-benar 2 miliar penuh. Jadi kenapa, kalau 2 miliar, tiada risiko tiada hasil. Selama kita bisa mendapatkan kunci ke dunia apokaliptik, 2 miliar dapat dengan mudah didapatkan kembali. Tapi perusahaan kita tidak punya uang sebanyak itu lagi. Jika kau tidak punya uang, pinjamlah. Selama bertahun-tahun, orang tuamu telah mengambil cukup banyak dari kita. Suruh mereka mengembalikan semuanya. Tidak mungkin. Berapa umur ayahku? Aku tidak membahas ini denganmu. Aku tidak peduli metode apa yang kau gunakan. Bahkan jika kau harus menjual dirimu sendiri, kau harus mengumpulkan uang itu untukku. Tak ada yang boleh menghalangi caraku mencari uang. Kenapa kau tidak bergegas? Cepat pergi. Lin Chuan pada dasarnya adalah seorang penjudi. Di matanya, kiamat adalah pertaruhan besar dengan peluang menang 100%. Tidak peduli metode apa yang dia gunakan. Dia akan mencoba segalanya untuk mendapatkan tempat di meja. Tapi apa yang tidak dia ketahui adalah pertaruhan besar ini adalah jebakan sejak awal. Dia akan kehilangan semua yang dia miliki. Kontrak pengalihan aset. Untuk mengumpulkan 2 miliar ini, aku menjual semua asetku. Aku bahkan meminjam dari rentenir. Sekarang bisakah kau memberiku kuncinya? Jangan terburu-buru. Bukankah kita punya persyaratan lanuh? Setelah 12 jam berlalu, tidak peduli di mana kamu berada, kamu akan secara otomatis diteleportasi kembali. Baiklah, kalau begitu cepat kirim kami ke sana. Ini adalah dunia kiamat, di mana emas dan barang antik ada di mana-mana. Aku akhirnya tiba. Ibu dan Papa lihat, lukisan asli Van Gogh bunga matahari. Dunia apokaliptik ini benar-benar penuh harta karun. Lukisan ini bernilai setidaknya puluhan juta. Cepat cari mereka. Villa ini sangat besar. Pasti ada banyak harta karun yang terkubur di sini. Kita hanya punya 12 jam. Cepat. Lin Chuan dan yang lainnya saat ini mungkin sedang mencari harta karun. Sayang sekali mereka tidak tahu. Mereka tidak akan pernah bisa kembali dalam hidup ini. Ada apa denganmu? Kamu terlihat sangat murung. Jika kita benar-benar menutup pintu ke kiamat, maka kita... Apa ini? Xiao Yuan. Sesuatu terjadi. Xiao Yuan. Meskipun ibu dan ayah tidak baik kepada kita, bagaimanapun juga mereka membesarkan kita selama bertahun-tahun. Aku tidak bisa hanya berdiri dan melihat mereka dijual sebagai komoditas. Aku harus menyelamatkan mereka. Maafkan sifat impulsifku. Jika aku bisa menyelamatkan ibu dan ayah, aku akan membuat mereka meninggalkan tempat ini dan tidak akan pernah mengganggumu lagi. Jika aku gagal, jangan bersedih. Dan apapun yang terjadi, jangan datang mencariku. Aku tidak ingin merepotkanmu. Kakak tertua benar-benar tidak bisa membiarkan mereka pergi. Kakak perempuan tertua sendiri tidak cocok untuk mereka. Ayo kita selamatkan dia sekarang. Tunggu, apa gunanya jika kamu pergi sekarang? Apakah kamu tahu di mana kakak tertuamu sekarang? Jika kamu pergi sekarang, kamu tidak akan menyelamatkannya, tetapi malah membuang dirimu dengan sia-sia. Tapi aku tidak bilang, aku tidak akan menyelamatkannya. Untungnya, aku sudah bersiap sejak awal. Aku memasang pelacak pada kakak tertuamu. Begitu aku menemukan lokasinya, mari kita pergi bersama. Hanya 2 kotak mie instan yang bisa membeli kalian kembali saudari-saudari. Lepaskan aku. Itu benar-benar sepadan. Biarkan aku menciummu. Orang jahat, lepaskan putriku. Diam, Xiang Biao. Kau dulunya adalah kapten keamanan korporasi kita. Aku bertanya pada diriku sendiri. Aku memperlakukanmu dengan baik saat itu. Beraninya kau memperlakukanku seperti ini. Hai orang tua yang terkasih. Apakah kau masih berpikir kau adalah orang terkaya di Jiangchen? Sekarang adalah masa kiamat. Kedua putrimu telah menjadi mainan orang tua ini. Dan kau, hanyalah jaminan. Jika kau terus mengomel, aku akan melemparmu keluar untuk menjadi zombie. Xiao Shuang, di mana Xiao Yuan? Cepat dan suruh Xiao Yuan datang menyelamatkan kita. Aku belum mau mati. Aku menyelinap keluar. Xiao Yuan masih di rumah aman. Dia tidak akan datang. Aku benar-benar menyadari kesalahanku. Seharusnya aku memperlakukan Xiao Yuan lebih baik saat itu. Dia anak yang baik. Ini semua salahmu. Kamu bersikeras menyakiti Xiao Yuan. Mengapa kamu melakukan itu? Jika bukan karenamu, Xiao Yuan tidak akan menjadi jauh dari kita.
Xiao Yun tidak akan meninggalkan kita. Ikannya, maka aku akan mengambilnya sendiri. Ikat dia untukku. Xiao Yun, cepat pergi Xiao Yun. Awas senjata tersembunyi. Kakak, aku salah. Anggap saja aku kentut. Tolong biarkan aku pergi. Apakah kamu baik-baik saja? Ini tidak ada hubungannya denganku, aku tidak mengenalnya. Tolong biarkan aku pergi, kakak. Kakak, aku tahu kamu yang terbaik bagiku. Cepat dan biarkan aku keluar. Xiao Yuan, ibu dan ayah tahu kami salah. Kami berutang banyak padamu kali ini. Kalau tidak, kami pasti sudah dicelakai oleh orang lain. Xiao Yuan, kau benar-benar putra yang baik dari keluarga Xiao kita. Xiao Yun, ayo cepat pulang ke rumah amanmu. Di luar sini semuanya zombie. Rumah. Itu adalah rumahku, bukan milikmu. Apa maksudmu dengan itu? Sejak saat kamu menyentuhku, kita berhenti menjadi keluarga. Aku datang kali ini untuk menyelamatkan kakak perempuan. Adapun sisanya berjuanglah sendiri. Kenapa ayah dan ibu bertindak begitu jika sudah tahu? Kakak, kamu tidak boleh meninggalkan adik perempuanmu. Lihat bunga matahari ini. Ini adalah Van Gogh yang asli. Ini bernilai puluhan juta. Ini benar-benar kesepakatan yang terlalu bagus. Kita hanya menghabiskan 1 hari dan menemukan harta karun bernilai ratusan juta. Song Ningning si jalang itu, dia tidak tahu bahwa dia menukar segunung emas ini dengan 2 miliar. Dia pasti akan menyesalinya. Siapa kalian semua? Apa yang kalian lakukan di rumahku? Beraninya kau mencuri barang-barang dari rumahku? Bosan hidup. Maksudmu milikmu. Kami yang mengambil semua ini. Orang gila. Kembalikan barang-barangku. Serahkan. Yang ini milikku. Milikku. Bawa ke sini. Ada zombie. Lari cepat. Lari. Jangan takut. 12 jam. Dan kita akan otomatis kembali berteleportasi. Ya, 12 jam. Bukankah kau bilang kita bisa berteleportasi kembali dalam 12 jam? Bagaimana aku bisa tahu? The film was translated and narrated by Apakah Media. kamu berencana untuk tinggal di sini selamanya dan tidak pernah kembali? Tegakah kamu meninggalkan kakakmu? Aku sudah berbicara dengan kakak perempuan. Dia ingin tinggal di sana. Selain itu, rumah aman memiliki banyak persediaan. Dia ingin membantu lebih banyak orang di kiamat. Aku hanyalah pengembara tunawisma. Sama saja di mana-mana. Apakah hanya karena alasan ini? Apakah tidak ada yang lain? Sebenarnya aku juga harus berterima kasih padamu. Jika bukan karena kamu, aku benar-benar akan menjadi seperti di karya aslinya dan berubah menjadi zombie. Kamu benar-benar keras kepala. Pantas saja kamu tetap menjadi bujangan seumur hidupmu di buku. Apa yang kamu katakan? Tidak ada. Kamu sebaiknya tinggal di sini mulai sekarang. Kalau begitu, aku punya unang sekarang. Mulai sekarang kakak akan menjagamu. Aku sudah miskin selama 7 tahun. Aku bahkan belum pernah ke pusat perbelanjaan. Ayo pergi peniru. Kakak akan mengajakmu berbelanja. Ayo pergi.